Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum Bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, wow, kita itu sangat istimewa. Nah saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, kita masih membahas seputaran Agustan. Dan sekaligus kita akan membahas tentang mu'alaf-mu'alaf yang lain, supaya mereka belajar sehingga ke depan mereka tidak lagi menghina iman kekristenan, tidak menghina Tuhan Yesus, dan tidak congkak serta sombong sehingga mereka menantang Tuhan. Ingat, kami tidak akan membalas setiap apa yang kalian lakukan terhadap kami. Kami tidak akan lapor kepada pihak yang berwajib, kami tidak akan lapor kepada polisi, kami tidak akan lapor kepada hukum. Kami hanya membawa setiap caci maki kalian, hinaan kalian, setiap olok-olokan kalian terhadap iman kami, terhadap Tuhan kami, terhadap kitab kami bawa semuanya kepada Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan. Tuhan kami maha kuasa, maha segala-galanya. Dia sanggup membela dirinya. Dia tidak membiarkan kami dan tidak mengajarkan kepada kami supaya kami rela mati untuk Tuhan. Rela mati untuk agama, rela mati untuk kitab, rela mati untuk akidah, rela mati untuk iman. Tidak. Alkitab, firman Tuhan, Tuhan Yesus, Yeshua HaMashiach, tidak mengajarkan kami supaya kami rela mati demi itu semua. Karena dia sudah duluan mati untuk kami. Jadi kami tidak perlu mati untuk dia. Kami tidak diajarkan untuk membela dia. Kami tidak diajarkan untuk membela firman, membela Alkitab, membela agama. Kebenaran sanggup membela dirinya sendiri. Kebenaran tidak perlu pembelaan. Karena kebenaran itu adalah tetap kebenaran. Sekalipun ditutup-tutupi, sekalipun dihina, sekalipun diolok-olok, sekalipun dicaci maki, kebenaran itu tetap kebenaran. Kebenaran itu ibarat lampu. Ibarat lampu yang letaknya di atas. Lampu itu tidak mungkin letaknya di bawah. Ya, pasti letaknya di atas. Dan kebenaran itu ibarat kota di atas bukit. Ada banyak sekali orang yang ingin menutup kota tersebut, tidak akan bisa ditutup-tutupi. Tetap kota itu nongol. Tetap kota itu bisa dilihat. Tetap kota itu bisa dirasakan. Bahkan semua mata, semua penglihatan pasti melihat dan memandang kepada kota yang berada di atas bukit. Jadi kota di atas bukit itu tidak bisa ditutup-tutupi oleh siapapun. Dia tetap kelihatan. Bahkan malam hari kota di atas bukit, di atas gunung itu semakin bagus, semakin kelihatan baik. Ya, kenapa? Karena di atas bukit tidak ada manusia yang bisa menutup-nutupi. Nah, begitulah kebenaran. Kebenaran ini tidak bisa ditutup-tutupi. Kita melihat hari-hari ini ada banyak orang yang sudah menjangkal iman percayanya kepada Yesus. Ada yang mengaku pendeta besar, ada yang mengaku hamba Tuhan, ada yang mengaku penginjil. Saya Bapak Ibu ketika melihat banyak orang yang sudah menjadi mu'alaf, saya bangga sekali menjadi orang Kristen. Kenapa? Karena apa yang tercatat di dalam Alkitab semuanya tergenapi Bapak Ibu. Bapak Ibu juga harus bangga dengan banyaknya orang murtad dari iman kekristenan ke iman lain, agama Kristen ke agama lain. Bapak Ibu harus bangga. Kenapa Bang Pendi? Karena semua yang tercatat dalam Alkitab, yang tertulis di kitab suci, tergenapi semuanya Bapak Ibu. Tergenapi semuanya. Yang terdahulu menjadi terkemudian, tergenapi semuanya saudaraku. Dan salah satu ciri-ciri kedatangan Yeshua HaMashiach yang kedua kali adalah dengan banyaknya orang murtad. Ya. Mendekat kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, itu ciri-cirinya, tanda-tandanya adalah dengan banyaknya orang murtad. Orang yang menyangkal Yesus Kristus. Itu tanda-tandanya Yesus Kristus mau datang Bapak Ibu. Sudah dekat kedatangannya. Maka kita perlu bersiap-siap. Kita perlu mempersiapkan diri kita agar kita ketika dia datang, iman kita kepada dia itu ada. Kita belum menyangkal dia. Kita masih tetap berdiri teguh di atas pondasi iman yang benar. Karena orang yang menang itu adalah bukan
orang yang dari lahir dia Kristen, bukan. Tetapi orang yang menang itu adalah kita bisa melihat akhir hidupnya, bukan awal hidup dia, tetapi akhir hidup dia. Akhir hidup dia, apakah orang tersebut masih berada di atas pondasi iman yang benar, masih berpegang pada firman Tuhan, atau orang tersebut sudah menyangkal iman percayanya kepada Yesus. Bahkan orang tersebut sudah mencaci maki, kentutin Alkitab, menantang Tuhan Yesus. Inilah yang dilihat oleh Tuhan. Akhir daripada kehidupannya, menjelang akhir hayatnya, apakah iman orang tersebut ada atau tidak. Kalau tidak ada, maka tempatnya di mana kita sudah tahu Bapak Ibu, ya. Kita sudah tahu bagaimana orang-orang yang mati di luar Tuhan. Alkitab mencatat, ya Bapak Ibu, Alkitab mencatat, saya sering ulang-ulang, saya sering baca karena saya suka, saudaraku ya. Saya suka. Alkitab mencatat di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan umat manusia selain di dalam nama Yesus. Saya ketika menyadari betapa luar biasanya iman kekristenan, saya Bapak Ibu sampai dicaci maki, saya dihina, saya diolok-olok, bahkan saya sangat sulit untuk pulang ke kampung halaman, bahkan tidak bisa pulang lagi kecuali saya kembali ke agama Islam. Saya tetap bertahan, saya tetap berdiri teguh di atas pondasi iman yang benar. Bahkan teman saya yang sudah saya anggap saudara benar-benar, bahkan orang tua ya, yaitu Bang Aliyuddin. Bang Aliyuddin itu sudah seperti orang tua saya sekarang. Ya, beliau semakin gigih, semakin giat di dalam memberitakan Injil. Semangat beliau transferkan kepada saya agar Bang Pendi juga, kata Bang Aliyuddin, harus berani memberitakan Injil, harus setia, harus kuat, harus giat, harus gigih di dalam memberitakan Injil. Jangan pernah takut, apalagi kembali ke iman yang lama, ke agama yang lama. Sekalipun kita diintimidasi, dicaci maki, dicemooh, dihina, tetap berdiri teguh di atas pondasi iman yang benar. Kita tidak boleh lagi pulang ke kampung halaman, tetap berdiri teguh di atas pondasi iman yang benar. Kita tidak diakui lagi oleh keluarga, tetap berdiri teguh di atas pondasi iman yang benar. Ini selalu diingatkan oleh Bang Aliyuddin dan juga teman-teman yang lain, dan kita saling mengingatkan hal ini juga kepada petobat baru Bapak Ibu. Ya, kepada petobat baru kita ingatkan supaya mereka juga berdiri teguh di atas pondasi iman yang benar. Kebenaran itu seperti yang saya gambarkan tadi, ibarat kota di atas bukit. Sekalipun ada banyak orang yang hina, ada banyak orang yang mencaci maki, yang mengolok-ngolok, ada banyak orang yang memfitnah supaya tidak datang ke kota itu, ya, tetapi dari kerlip-kerlipnya lampu di kota itu membuat orang ingin datang ke kota tersebut Bapak Ibu. Makanya Alkitab mengatakan kamu dikenal dari buahnya. Dan kita harus menunjukkan kepada dunia, kita ini adalah orang ataupun manusia-manusia yang dari gelap datang kepada terang. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan, jangan pernah menyangkal dia. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Semakin semangat kita di dalam Tuhan. Saya Bapak Ibu setiap hari, bukan saja di media sosial saya bersaksi, di luar ya saya bersaksi. Dengan siapapun saya tunjukkan kalau saya ini sudah percaya kepada Yesus. Dan orang-orang bisa melihat bagaimana buah pertobatan saya. Teman-teman saya di Aceh pasti bisa melihat bagaimana buah pertobatan saya. Mereka bisa melihat apa yang saya sampaikan. Dan mereka bisa membandingkan bagaimana saya dulu sebelum menjadi orang percaya kepada Yesus. Bagaimana kelakuan saya. Ya, bagaimana kelakuan saya. Teman-teman tahu semuanya. Maka dari itu Bapak Ibu saya bangga sekali menjadi orang Kristen. Sekalipun ada banyak yang seperti saya bilang tadi, pendeta, orang-orang Kristen yang sudah meninggalkan iman kekristenannya, menyangkal Yesus, mereka masuk ke agama lain. Itu terserah, bahkan membuat saya bangga. Dan tentu kita semua bangga karena tertulis dengan rapi, semuanya sudah tertulis di dalam Alkitab. Ya, semuanya tertulis dalam Alkitab. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para pencinta channel Injil Habaget, sekali lagi kepada orang-orang yang sudah menyangkal iman percayanya kepada Yesus, ayo kita berdakwah secara fair. Kalian mengajak orang Kristen untuk masuk agama kalian, silahkan ajak, tetapi ajaklah secara benar. Berserulah dengan cara yang baik, berserulah secara sopan santun tanpa perlu menghujat, menghina, mencaci maki ataupun mengolok-ngolok, ya. Begitu juga kami yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, kami harus memiliki sifat Kristus, sifat yang rendah hati, sifat yang menunjukkan
bahwa kami ini bukan berasal dari dunia, tetapi kami ini adalah anak-anak terang, berasal dari surga. Kami dulu orang dunia, tetapi Yesus pilih kami sehingga kami bukan lagi orang dunia. Kami adalah bagian daripada kerajaan surga. Nah, kami memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, kami bersaksi who is the Jesus, man huwa Yasua, siapa itu Yesus Kristus dengan cara kami. Kita ini ibaratnya toko baju, ya. Kami penginjil, Anda pendakwah. Kita berdua ini diibaratkan seperti warung makan. Bagaimana cara kita menyajikan makanan, memasak makanan, menu-menunya kita atur dengan baik, kita masak dengan baik, dengan nikmat, sehingga pelanggan itu mau datang ke toko kita, ke warung makan kita. Ya, kita jangan asal masak. Kalau kita asal masak, apalagi kita melayani secara tidak baik, melayani tidak sopan, kita tidak ramah terhadap pelanggan, saya sangat percaya, saya sangat yakin ya, orang-orang yang makan di tempat kita besok mereka tidak akan mau datang lagi. Dan nanti mereka akan datang ke tempat lain lagi. Ketika mereka datang ke tempat lain lagi, mereka pasti tidak akan balik lagi ke tempat kita. Apalagi di toko sebelah, di warung makan sebelah, mereka dilayani dengan baik. Ya, benar-benar pelayannya itu sangat ramah, pelayannya itu sangat bersahabat, pelayan itu sangat rendah hati, pelayan itu mau bertutur sapa dengan pelanggan. Itu pelanggan setelah makan di tempat itu, dia akan ceritakan ke orang-orang lain, dia akan ceritakan kepada teman sahabat kerabatnya, bahkan dia akan bawa teman sahabatnya ke tempat makan itu, keluarganya ke tempat makan itu. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Ayo kita bermain secara fair, ya, bermain secara fair. Kau berdakwah dengan cara kau, kami berdakwah dengan cara kami. Memberitakan Injil dengan cara kami tanpa mengganggu iman agama kalian. Kalian mengajak umat Kristen ataupun Katolik untuk masuk agama kau, itu silahkan, bukan urusan kami. Kami tidak urus-urus itu. Ya, silahkan. Tetapi tidak perlu menghina agama Kristen, menghina Katolik, menghina Bunda Maria, menghina Bunda Yesus, dan menghina patung yang ada di dalam gereja Katolik. Tidak perlu. Kamu ajak orang Katolik, orang Kristen untuk masuk agama kau, tapi dengan lemah lembut, dengan baik, tanpa perlu menghina, mencaci maki simbol-simbol kekristenan dan simbol Katolik, ataupun kepercayaan kekristenan ataupun Katolik. Begitu juga kami. Ya, kami ajak orang-orang supaya percaya kepada Yesus Kristus itu tanpa menyinggung iman kalian. Jadi tidak perlu kita bawa sekarang kerana hukum. Ya, penghakiman yang maha tinggi itulah haknya Tuhan. Biar nanti kita akan tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Mari sekarang kita main game secara fair, oke? Main game secara fair tanpa menghujat, mencaci maki, mencemooh. Ingat, seperti saya katakan tadi, kita ini dikenal dari buahnya, dan dari buahnya lah engkau akan mengenal mereka. Baik saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta channel Ilham Baget, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya, menjadi motivasi dan memberikan semangat serta dorongan kepada kita semuanya, sehingga kita semakin giat dalam memberitakan Injil, semakin giat kita dalam bersaksi. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik secara doa, dana, motivasi maupun support saudara semua. Tanpa dukungan saudara, saya tidak bisa melakukan banyak hal Bapak Ibu, karena penginjilan ataupun pelayanan yang saya lakukan itu semuanya Tuhan gerakkan Bapak Ibu untuk membantu saya dalam pelayanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Murtadin. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Haleluya. Amin.